moderator nih sikat coba, ini Kristen kayak dia nih. Sikat, selamat siang. Aku mau bernarasi ya. Aku mau bernarasi begini ya. Mengapa sampai Nabi Muhammad dia ragu tentang Al-Qurannya? Kan dulu ngomong. Nabi Muhammad ragu tentang akibatnya karena Allah. Nggak jelas ngomongnya. Ya Allah, kenapa dia? Kenapa kesurupan gitu ya? Allah akan penipu itu. Apa ini? Ini kenapa sih abang tuh kenapa? Coba pelan-pelan keluhannya apa? Coba bang, keluhannya apa? Dulu gejala awalnya apa sih gitu loh? Coba pelan-pelan. Gejala awalnya apa? Kenapa? Kejedot pintu kek? Ketabok orang kek? Ngomong pelan-pelan. Gimana ini? Datang-datang langsung ngamuk. Mendingan sama si Nehe aja. Silakan Bang Ardi, si Nehe ini. Nehe, selamat siang Nehe. Ya, selamat siang kembali. Selamat bergabung. Nah, gini kan enak. Nggak ada gejala kan, Nehe? Belum. Saya memang belum menyimak narasi dari bawah. Tapi itu betul yang dikatakan si Juma itu, hanya saja benarnya di situ terkait mengenai ayat-ayat yang telah dipaparkan. Namun penjelasan yang telah dilibatkan oleh Allah adalah pemerkosa. Diblokir aja orang itu. Nah, tetapi setiap penjelasan yang dibawakan oleh beliau itu sudah salah konsep. Poinnya bukan di situ. Gimana? Kalau memang betul yang disampaikan oleh Juma ini terkait mengenai ayat per ayat di dalam Alkitab, ya betul. Tetapi untuk memberikan konsep, memberikan poin, itu salah konsep. Tapi benar ya? Ayatnya saja yang benar, tetapi poin-poin yang telah dipaparkan, penjelasan-penjelasan beliau itu bukan poin yang penting. Nah, itulah kesalahan kita, tidak membawa kita ke dalam penerjemah Alkitab yang benar. Nah, seperti begini jadinya. Kenapa? Anda ngomong apa sih? Benar, nggak benar. Jangan ambigu lah. Benar. Nah, begini. Benar nggak benar apa gitu? Nah, begini Pak Ardi. Saya rasa saya menyimak bahwa dari pernyataan si Juma ini memberikan reaksi bahwa Injil itu telah membohong. Apa? Kan begitu. Nah, sekarang dari tanya dia. Saya menyimak tadi tentang penggenapan. Emang apa yang digenapi? Yesus itu datang untuk menggenapi apa? Coba Anda jelaskan. menggenapi hukum Taurat. Nah, hukum Taurat apa coba yang digenapi? Apa? Oke. Begini Pak Santo. Mungkin kita udah beberapa kali ketemu Pak Santo ya. Dan ya oke. Pas kewajiban saya terhadap Anda. Ya. Gini Pak Santo, kalaupun Injil itu ibaratnya lah dipalsukan ataupun Yesus itu datang, apa yang mau dinubuatkan begitu? Nah, saya tidak mau mengambil sumber dari lain, ya. Alkitabmu sendiri, Al-Quranmu sendiri itu sudah memberikan. Bentar dulu. Penggenapan apa yang saya tanya dibawakan Yesus itu penggenapan hukum apa? Hukum Taurat yang digenapi Yesus apa? Gitu loh. Apa yang dimaksud Yesus? Dia datang itu untuk apa? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan. Ada dua di sini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab para nabi, satu, dan hukum Torah. Itu loh. Nah, ambil poin di hukum Torah. Apa penggenapan apa yang Yesus datang ini? Katanya. Apa yang dibawa? Penggenapan apa? Hukum Torah yang dibawa Yesus itu penggenapan apanya? Ya. Coba. Yaitu di Matius pasal 5 ayat 17 ya Pak ya, Santo ya. Iya. Tentang penggenapan kan. Nah, perlu kita garis bawahi Pak Santo bahwa
Alkitabmu sendiri sudah memberikan saksi mengatakan, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan Iya, yang saya sebelumnya. tanya penggenapan apa? Berarti benar ya, Al-Quran itu adalah penggenapan dari semua yang dibawakan Yesus, kan gitu? Karena dia kan masa berdakwah cuma 3 tahun. Nah, ya tak? Berarti betul. Penggenapan yang dimaksud di situ karena ada roh kebenaran yang akan datang yang akan menginsafkan dunia. Nah, itu karena penggenapan yang dilakukan Yesus itu belum tergenapi. Kang? Anda kok dari tadi tentang diskusi ini nggak nyimak pula? Yang dimaksud tujuan daripada itu, penggenapan yang dimaksud. Emang saya tanya, apa penggenapan Yesus yang digenapi? Makanya saya tanya balik Anda, penggenapan apa yang digenapi Yesus hukum Torah? Apa yang digenapi? Saya rasa Saya nggak bisa menjawab. Bukan begitu poinnya. Loh, Karena- Anda tadi bilang Guru Zuma begini. Betul salah poin yang nggak. Setelah ditanya Anda Dijawab aja pertanyaannya, penggenapan apa? Dijawab aja, penggenapan ini loh, gitu loh. Iya, aneh. Sana kemari. Kalau nggak bisa jawab bilang, saya belum bisa jawab bang. Ya gampang diskusi itu. Malu urusan belakang, yang penting jujur, kan gitu. Memang setelah Guru Zuma izin ke kemana ini masih ini enggak mau. Nah sekarang penggenapan apa yang digenapi Yesus? Padahal udah jelas loh, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah dan kitab para nabi. Poin pertama, peniadaan. Tadi kan Efesus 2 nomor 15 dibawakan oleh Guru Zuma kan? Efesus 2 nomor 15. Itu ditiadakan itu oleh siapa? Oleh Paulus. Makanya datanglah penggenapan oleh Yesus yang digenapi itu maksudnya nubuatan-nubuatan tentang nabi-nabi palsu. Gitu. Yang dimaksud oleh Yesus. Anda nggak paham? Gimana sih ini? Pak Santo, dari makanya saya tanya kemarin penggenapan apa yang dimaksud Yesus? Coba kau jawab. Apa yang dimaksud penggenapan? sebenarnya udah berapa kali saya sudah paparkan terkait mengenai Matius. Paparan di mana kamu paparan? Paparang. Marga itu paparang. Dijawab aja dulu Pak, penggenapan apa? Nah penggenapan ini loh, gitu loh. Bagaimana saya mau jawab loh? Pak Santo lagi bicara, ya saya menghargai dia bicara loh. Ya penggenapan gitu caranya jawab. Penggenapannya ini loh Bang Santo, gitu caranya jawab itu. Oke, saya bicara ya. Tadi dalam kalimat itu Yesus datang ke dunia ini bukan untuk membatalkan hukum Taurat tetapi untuk menggenapinya. Itu ayat 17. Nah, perlu kita ketahui hakikat dan semangat yang terdalam. Ditanya penggenapan apa, kok malah cerita penggenapan ini, gitu caranya jawab. Oke, sudah. Nah, jadi penggenapan di situ artinya di situ penggenapan untuk mengasihi Allah. Oke. Dan karya penebusan Kristus adalah penggenapan hukum Taurat. Nah, artinya di situ ia menegaskan bahwa perjanjian lama adalah firman Allah yang kekal. Iya, mana penggenapan itu mana? Datamu di mana? Nah, jadi penggenapan itu adalah penebusan. Ya. Ingat ya, kata pertama, janganlah kamu Matius 5 nomor 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan sampai ada penggenapan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab para nabi 1 dan hukum Taurat. Gitu. Nah, Efesus 2 nomor 15 batal semua di situ sampai peniadaan hukum Torah, pembatalan Galatia 6 nomor 12 dan pembatalan kitab para nabi-nabi. Sampai di situ ada surat-surat Paulus, Tuhan itu inkarnasi, Efesus 2 nomor 6 dan 7. Itu udah batal semua gitu loh. Sudah ditiadakan bahwasannya di dalam 10 hukum Torah jangan ada padamu Tuhan lain. Nah, kata Yesus di dalam Keluaran, saya kata itu kata Yesus karena Yesus datang bukan untuk meniadakan
untuk meniadakan kitab nabi-nabi termasuk Keluaran 9 nomor 14 tidak ada Tuhan di sini kayak gitu. Bilangan 23 nomor 19 ayat 11. Noise banget nih, noise. Kresek. Gitu. Kamu pemaparan padahal tadi Bang Zuma penjelasannya mantap gitu, maksudnya masuk gitu loh kalau orang yang mau berpikir. Tapi ternyata kan Anda nggak mau berpikir kan, makanya tadi disuruh bungkus itu kemana tadi. Saya tidak terbiasa untuk berpikir menjadi sesat. Berpikir menjadi sesat. Emang ajaranmu yang diajarkan itu Yesus yang mengajarkan itu? Karena begini Santo, kenapa kalau betul-betul yang dia katakan ya, kalau betul-betul yang dia katakan, lalu kenapa dengan isi Al-Quran itu membenarkan tentang membenarkan kitab terdahulu. Emang kitab terdahulu yang dimaksud? Masa saya nggak bisa ngomong Pak Santo? Iya, saya jawab kan, saya tahu, saya tangkap. Jadi yang maksudmu itu di Al-Quran yang mengatakan itu kitabmu itu, rangkuman kitabmu itu yang satu buku itu yang dimaksudkan Al-Quran. Itu emang ditulis di Al-Quran itu bigos Evangelion. Oke, begini saja Pak Santo, kita singkat-singkat aja. Kita saya tanya dulu, yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu kitabmu yang kamu pegang ini. Enggak, kita singkat-singkat aja. Jadi begini, di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah mengutus para nabi, misalnya Nabi Muhammad membawa kitab Quran. Dalam Al-Quran Isa membawa kitab Injil. Dalam Al-Quran Nabi Muhammad membawa Al-Quran. Sekarang katanya, Bibelmu itu, Biblosmu itu Nabi siapa itu? Yang kamu pegang resapi, itu diutus kepada Nabi siapa? Nabi siapa itu? Yang kitab gabungan itu. Ada Musa, ada yang Taurat yang udah dirangkum di situ, udah digabungkan, surat Paulus, 4 karangan Injil, Matius. Justru kamu bersyukur bahwa kekristenan yang mengkanonkan seluruh kitab. Kamu bersyukur ya. Ya makanya yang kenapa kamu nggak mau jawab ditanya? Yudaisme aja, Yudaisme mereka berterima kasih kepada Kristen. Telah mengkanonkan Alkitab. Ya? Ngarang. Kalau nggak ada itu, kamu nggak bisa melihat struktur. Enggak, tadi yang ditanya Santo tadi, membenarkan kitab sebelumnya itu kitab apa? Kitab apa? Ini kitabmu. Kitab apa? Coba dijawab dulu, kitab apa? Langsung kalau orang ditanya gini loh, udah mandi belum? Udah makan belum? Belum. Mau kemana? Mau ke sini. Nah, pertanyaannya, kitab apa? Kitab ini gitu loh. Kenapa nggak bisa cepet diskusinya gitu? Kitab apa yang disebut di Quran, yang dimaksud di Quran kitab apa? Coba. Saya rasa akan lama. Kenapa nggak langsung saya aja kitab ini, kitab ini gitu loh? Kenapa kok lama? Saya heran kalian berdiskusi. Saya cuma bilang saya rasa kan lama. Oh iyalah, karena nggak nyambung. Karena pertanyaan saya adalah kitab apa? Kok saya rasa nyambung nggak? Gini ya. Nggak nyambung kan? Kan? Enggak nyambung. Pertanyaan saya itu bukan begini atau begitu. Kalau pertanyaan saya begini atau begitu, kemudian Anda menjawab begini, ya itu nyambung. Tapi pertanyaan saya bukan begini atau begitu. Pertanyaan saya, kitab apa yang disebutkan oleh Al-Quran itu, yang dimaksud oleh Al-Quran itu kitab apa? Kegoblokan untuk bertanya, terus tidak ada kapasitas untuk diberikan jawaban yang valid. Emosi dia. Bukan masalah emosi. Sekarang gini, kalau kita konsisten enggak, saya nggak tanya itu. Pertanyaan Santo tadi, kitab apa? Dalam kitab itu apa yang dimaksud oleh Al-Quran? Kitab-kitab sebelumnya itu kitab apa? Jangan banyak nyerocos saja. Jawab. Kitab apa katanya? Ya, kitab apa yang dimaksud oleh Al-Quran? Kitab apa itu? Kitab sebelumnya itu. Kitab justru saya mengatakan kepada kitab apa? Jawab, bukan justru. Pertanyaan saya, kitab apa, bukan justru. Kitab apa? Ya, Taurat sama Injil, apa lagi? Oke, stop. Nah, gitu loh. Stop dulu. Gitu kan caranya jawab itu. Kitab apa? Taurat sama Injil. Gitu dong. Nah, sekarang diam dulu. Oke.
Yang dimaksud Quran adalah kitab Taurat dan Injil. Kita fokus salah satunya, Injil aja ya. Nah, Injil yang dimaksud Quran itu apakah kitab yang kau pegang sekarang itu? Jawab. Ya, Betul? ya betul. Injil itu bahasa Arab atau bahasa Yunani? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Berarti bukan dari Yunani kan? Kayak aku jawab anak-anak lah ya, ya bahasa Arab. Ya, bahasa Satu Arab. kata-kata Ya memang lah. gitu. Iya. Oke. Iya, iyalah. Saya Injil tahu itu kapasitas berasal dari utama. kata apa? Kalau menurut Ya, kamu? dari Arab, dari Arab. Nah, Injil kan? Ya, Ya. dari apa? Kayak anak-anak lah aku ya, ya. Ya, Arab. betul. Ah, bukan dari Yunani kan? Iya, Arab nak. Ya, bukan dari Yunani kan? Iya nak. Ya, bukan. Ya berarti bukan kitabmu karena kitabmu dari Yunani. Nah terus masalahnya di situ nak apa? Ya bukan. Berarti bukan kitab yang kau pegang sekarang itu. Bukan Injil itu. Oke. Itu Biblos. Bukan Injil. Bukan. Oke, sekarang buktikan kepada saya Injil yang Anda maksud itu asli yang mana? Oke, saya buktikan. Oke, Nih. buktikan Oke, apa? saya buktikan. Injil dari Bisa. mana saja buktikan. Iya. Ah, nih. Saya buktikan ya. Anak. Tolong kecilkan saya, host. Sarin. Oh ya, sorry. Salah. Besarin, host. Ulang. Ini aku entar. Injil. Ntar dulu ya. Berikan data yang valid. Udah, jangan Bentar baba dulu. ini pakai dataku. Jangan baba Oke. diem dulu. Injil Diem yang dulu. benar, siapa yang memalsukan, kapan Iya, dipalsukan, diem dulu. Santai. di mana Tenang, nggak usah dipalsukannya, tegang, nggak usah tegang. apa pemalsuannya dan mana yang aslinya. Nggak usah tegang. Santai ya. Enggak. Santai dulu, santai tenang gitu loh. Oke nak. Nah, gitu dong. Nih aku jelasin Injil ya kan. Injil kita cek dulu. Injil kita pahami dulu. Injil itu apa kan gitu kan. Mana ya? Oh ini. Nah, ini kamus Al-Ma'ani, kamus bahasa Arab. Kita bongkar Injil itu bahasa Arabnya gitu kan. Nih, Injil ya. Kita cek ya. Injil, oke. Kita baca di sini ya. Injil. Al-Injil mustalahat penjelasannya nih. Alkitab al-munazzala ala Isa bin Maryam alaihissalam. Kitab yang diturunkan kepada Isa bin Maryam alaihissalam. Oke. Wahwa min an-najlu. Ini dari kata an-najlu. Wahwa al-aslu. Apa artinya an-najlu? Wahwa al-aslu. Ini adalah pokok-pokok atau dasar-dasar. Al-Injil artinya apa? Injil artinya apa? Aslun li ulumin wa hikmah. Artinya apa? Dasar pokok-pokok ilmu dan hukum. Tuh, artinya Injil itu dasar pokok-pokok ilmu li ulumin wa hikmah dan hukum. Oke? Sudah paham? Isinya mana? Sabar dulu. Sabar dulu ya. Injil Sabar dari dulu, mana dengerin saja? dulu. Dengerin dulu. Sabar, dengerin dulu ya. Menceret kau di situ. Sabar dulu. Tengok mencret, sabar. Ini gampang, ini pertanyaan gampang. Nih, gampang ini. Oke ya. Jadi kita sepakat dulu bahwasanya Injil itu adalah aslun li ulumin wa hikmah. Oke, Dasar, dengerin dulu. Ini saya belum selesai loh, kok dipotong-potong sih? Kenapa kok udah tantrum kenapa? Kenapa kok udah tantrum gimana? Silakan. Nah, jangan tantrum gitu loh. Aslun li ulumin wa hikmah. Dasar atau pokok-pokok hukum yang disampaikan kepada Nabi Isa. Secara apa? Secara nih, aku buka ya. Tunggu, kitab. Nih, sabar ya. Kitab. Ini. Oke ya. Kan kitab Injil gitu kan. Kitab Injil gitu kan. Kitab Injil nih, kitab ya. Kitab itu apa sih? Kitab itu apakah bentuknya harus berupa buku? Wes, tunggu dulu. Kitab kataba dalam bahasa Arab itu lafadznya adalah mustarok. Oke. Mustarok itu satu kata mempunyai banyak arti. Salah satu contoh kitab artinya apa?
bisa diartikan buku, kitab bisa diartikan kitab, kataba bisa diartikan catatan, kataba atau bisa juga diartikan sebagai ketetapan. Nah, ketetapan inilah yang dimaksud. Kitab Injil itu adalah ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Berupa ketetapan apa? Berupa ketetapan ilmu dan dasar-dasar ilmu dan hukum. Berupa oral ketetapannya, bukan berupa buku. Bisa dipahami? Karena apa? Karena Nabi Isa di dalam Islam tidak pernah menyuruh murid-muridnya untuk menulis, itu yang pertama. Yang kedua, Allah juga tidak menurunkan kepada Nabi Isa berupa buku, tidak, tapi berupa ketetapan oral. Oke? Sudah paham sampai sini? Kitab bukan berarti buku, tetapi sebuah ketetapan berbentuk oral. Nah, kitab Injil itu ketetapan berupa oral. Apa sih isinya Injil? Dasar-dasar pokok-pokok hukum Injil itu apa nih? Aku bukain dulu. Sabar, buka Quran dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah. Saya mah. Saya sabar mah. Dari Arab ini, aduh. Konsep. Gimana? Kalau udah menceret kasih tahu ya, saya pasti sabar, ya. sabar dulu. Kenapa? Kamu kok? Nih, isinya ini, isinya Injil. Ketetapan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa itu berupa apa ini? Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau kok kesurupan bentar dulu, bukan kesurupan. Diam, ini Injil yang betul. Ini saudara Ardiansa, adik saya ini tidak sedang menjelaskan surat kabar Yunani. Kalau surat kabar Yunani biar nanti saya yang jelaskan. Ini yang dibahas ini adalah Injil. Nggak ketemu Bang Juma. Bukan evangelion, bukan kabar gembira akan terkutuknya Tuhanmu. Jadi diam dulu. Lanjutkan Dinda, lanjutkan. Siap Gurunda. Nanti kalau Injil udah dengan surat kabar, masuk Gurunda. Enggak, saya monitor aja, silakan. Siap, kita monitor aja kipas ya. Ya, sabar ya nih ya. Injil tadi adalah ketetapan Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam berupa apa? Berupa oral, bukan berupa bentuk buku, oral ya. Nih, apa isinya? Isi oralnya apa ini? Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Berarti Allah memerintahkan kepada siapa? Nabi Isa. Apa isinya? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkat aku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Ini loh isinya Injil. Isinya Injil itu disuruh menyembah Allah. Paham? Ini isinya Injil, bukan berbentuk kitab. Nah, kalau kitabmu kan dari Evangelion, betul nggak? Coba saya tanya, Evangelion nggak kitabmu? Nih, betul nggak? Kemana-mana dulu, gak usah kemana-mana dulu. Loh, udah saya jawab loh. Sekarang Evangelion bukan kitabmu? Saya ngomong dulu. Enggak, kitabmu Evangelion, jawab dulu dong. Masa gantian saya nggak boleh? Masa saya nggak boleh gantian tanya sih? Evangelion bukan? Ya, Evangelion oke. Evangelion, oke. Yang disebut Evangelion itu siapa? Itu bahasa apa itu Evangelion? Yunani. Terus kalau bahasa Arab apa? Enggak, saya tanya. Evangelion itu? Iya, kasih tahu kalau udah mencret. Ya, saya akan menjawab. Evangelion dalam bahasa Arab jadi Bashiro. Saya tanya, Evangelion itu bahasa Yunani bukan? Ya, oke, silakan. Terus kalau bahasa Arab? Gimana? Bashiro. Oke, bahasa Yunani. Evangelion itu kabar baik bukan? Bahasa Arabnya itu kabar gembira. Bashiro. Iya. Bashiro. Kenapa Anda mengatakan bahwa isi Injil itu ada, tapi kamu mengambil di surat Al-Maidah?
Loh. Bagaimana Kucul. konsepnya itu? Dengerin dulu. Aku tunjukin dulu bentar ya data ini. Aku punya data nih Gurunda dan teman-teman. Aku punya data. Monitor. Evangelion itu nih Evangelion ya. Evangelion nih ya. Ini aku punya prasasti ya, betul Gunda. Prasasti kalender inskripsi Priene ya. Kita cek di sini ya. Ini aku buka dulu ya prasastinya. Buka gambar di tab baru. Kita baca di sini. Nih ya. Oke. Kita baca di Auton Evangelion Toteo. Ini siapa ini? Kok dianggap sebagai anak Tuhan nih siapa? Ternyata di sini disebutkan apa? Sabar dulu. Sabar dulu ya. Nih kita buka. Agustus sebagai anak Tuhan yang kelahirannya menandai dimulainya apa? Evangelion bagi dunia itu dipotong pada tahun 9 sebelum Masehi, beberapa tahun sebelum kelahiran Yesus. Kuceluk. Makanya kitab kami bukan Evangelion, kitab kami Injil. Paham? Lanjut Gurunda. Evangelion tadi siapa? Agustus, Gurunda. Agustus, Kaisar Agustus. Kaisar Agustus ternyata. Kok kamu menjawabnya tidak konsisten ya? Yang saya minta keterangan bukti daripada Anda, mana yang asli? Kok kamu ngambilnya di surat Al-Maidah? Lanjut Gurundaku. Ini mana yang asli? Sekarang kita berbicara mengenai sabar dulu. Asalkan Anda pakai otak. Kalau Anda pakai otak, Anda bisa lulus. Minimal Anda kabur dari saya juga. Sama seperti pendahulu Anda tadi. Pembuktian adanya hikmat yang Allah berikan kepada Nabi Isa yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus. Detik-detik Anda memahami keilmuan. Kalau di dalam Al-Quran kemudian jelas, ini Abdullah ataniyal kitab. Aku ini adalah hamba Allah yang diberikan ketetapan. Dan aku dijadikan sebagai Nabi. Itu Nabi Isa. Jadi Nabi Isa menyampaikan secara oral. Tidak ada muridnya yang menulis, tak ada. Makanya hasil penulisan nantinya itu hanya dihasilkan oleh coretan-coretan para wartawan. Jadi apa yang dilakukan Nabi Isa alaihissalam dengan murid-muridnya terkait dengan hubungannya kepada Tuhannya dengan kitab Taurat dan juga Bani Israel, itulah yang dituliskan kemudian oleh para wartawan yang hasilnya Anda jadikan sebagai kitab yang Anda kira suci. Itu satu. Apa pembuktiannya? Paulus mengakui itu. Di dalam Galatia 1 nomor 6. Aku heran bahwa begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh karena karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Berarti Paulus sadar bahwa pada saat penulisan kitab-kitab Paulus di tahun 60-an, di situ sudah bermunculan tulisan-tulisan kabar gembira yang mereka ambil dari sejarah, catatan pengajaran Yesus dan pengikut-pengikutnya. Yang kedua, sabar dulu. Yang kedua, Anda baca di dalam Markus 1 nomor 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Memberitakan Injil Allah. Apa yang dikatakan oleh data yang tadi? Injil itu adalah ketetapan-ketetapan hukum. Ketetapan-ketetapan hukum inilah yang kemudian Yesus sampaikan ke tengah-tengah muridnya, ke tengah-tengah Bani Israel. Bukan kitab Markus, Yohanes, Matius, Paulus, surah-surah Paulus, bukan. Tetapi ketetapan-ketetapan hukum Tuhan yang diberikan kemudian kepada Yesus. Nah, ini yang dimaksud dengan Injil Allah. Begitu juga Filipus mengajarkan kemudian Injil Allah kepada Bani Israel bersama dengan Yesus. Jadi kesimpulannya adalah Yesus yang adalah Nabi Isa yang dipalsukan namanya menjadi Yesus itu menerima hikmat pengajaran. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasysyiran bi rasul yatim ismu Ahmad. Pengajaran tentang Taurat, pengajaran tentang akan datangnya nabi selain dirinya di luar daripada pengajarannya, itulah yang disebut hikmat Injil. Catatan, sabar. Lanjut. Setelah Nabi Isa terangkat ke langit, tentu dia meninggalkan sejarah dong.
meninggalkan ajaran dong, meninggalkan pengikut-pengikutnya dong. Nah, ajarannya Nabi Isa, pengikut Nabi Isa, sejarah Nabi Isa, perilaku, tindakan dan mujizat-mujizat yang pernah terjadi di tengah-tengah umatnya Nabi Isa yang Nabi Isa lakukan beberapa puluh tahun kemudian dicatatkan oleh orang-orang yang tidak dikenal berdasarkan dari hasil kumpulan kesaksian orang-orang yang tidak dikenalnya oleh penulis, maka lahirlah kemudian kitab yang bernama Evangelion dari kitab-kitab kanonik dan surat-surat kepompong dari Paulus Bapak dari Antioquia itu. Dari sini Anda paham? Silakan. Mudah-mudahan sih. Silakan diambil alih lagi Dinda Diansa, diambil alih lagi. Lanjut aja Gurunda, lanjut Gurunda. Oke, gini, saya lanjut ya. Dari penjelasan ini saya rasa ini seperti makan buah si malakama, menjadi pertentangan dalam logika. Oke, jadi tadi Juma memberikan reaksi mengambil kutipan dari Markus ya. Lah, tetapi kamu menolak keberadaan Injil. Lah, jadi dasar Anda mengutip ayat tadi Markus itu, bukankah itu adalah Injil? Lalu kenapa Anda kucluk? Bentar dulu, saya ngomong. Yang saya minta keterangan bukti dari kalian, kalaupun Injil telah dipalsukan, mana yang aslinya? Coba buktikan kepada saya. Kok kalian itu membuktikan di surat Al-Maidah? Nah, siapa yang memalsukannya? Kapan dipalsukannya? Di mana dipalsukannya? Apa pemalsuannya? Oke, saya dan jawab. mana buktinya? Saya jawab. Bahwa asli yang kamu terima itu mana? Saya Injil jawab. Mana saja? Yang aslinya mana? Saya jawab. Ya, jawab. Jangan sampai menceret ya. Di Al-Quran itu tidak ada dikatakan Injil asli, Injil palsu. Gitu Loh, gimana sih ini orang? Gitu. Gimana sih ini orang? Sahabat dulu, Makanya jangan euforia dulu. Hati-hati pertanyaan saya. Nanti kalau saya bertanya biji pelemu pindah di jidat loh. Tunggu, sabar. Jangan senang-senang dulu. Jangan senang dulu. Al-Quran menyatakan isi Injil udah diterangkan tadi dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 116 117 udah diuraikan tadi. Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Itu isi Injil. Hadza siratul mustaqim. Itu isi Injil. Injil kamu harus bedakan dulu. Injil itu hanya ada di Al-Quran. Jangan kau sama-samakan Injil dengan surah kabar. Yang kau imani sebagai Injil dengan meminjam kata Injil dari Quran itu hasil penyelidikan. Di mana penulisnya menuliskan bukan pada tempat perkara dan bukan pula sesaman dengan perkara. Itu dulu. Tidak sesaman dengan para pelaku. Penulisnya adalah orang yang tidak dikenal, orang yang muncul entah siapa, yang menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan mereka terkait apa yang terjadi tentang Nabi Isa alaihissalam dengan kaumnya, dengan umatnya, pengajarannya, teori dan praktek yang dilakukan oleh Nabi Isa di tengah-tengah kaumnya. Itu dulu. Catat itu dulu. Jadi jangan kamu menggabungkan antara Injil Nabi Isa dengan surah kabar milik orang barat. Jangan kau gabungkan. Injil dalam Al-Quran itu adalah ilmu hikmah yang Nabi Isa diberi dari Allah, berupa pengajaran tentang Taurat dan pengajaran tentang datangnya sosok Nabi setelah beliau. Itu Injil, catat. Sedangkan Bible itu adalah tulisan dari wartawan yang tidak diketahui oleh orang Kristen sendiri siapa penulisnya. Catat itu. Yang dituliskan bukan dari hasil hafalan, bukan dari hasil jiplak catatan awal, tetapi dari hasil penyelidikan dan pengakuan saksi-saksi palsu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang perlu Anda pahami, ketika berbicara mengenai Injil, tidak ada dikatakan Al-Quran Injil palsu, Injil asli, tidak ada. Al-Quran hanya mengatakan Nabi Isa ditolak. Kalau Nabi Isa ditolak, artinya ajarannya ditolak. Kalau ajarannya ditolak, lalu siapa yang akan menuliskan ajarannya? Sementara dia ditolak. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, terkait surat kabarmu itu diterangkan berbeda di Al-Quran.
Kan keturunan Abraham siapa? Oh, dari barat. Berarti kalian dari siapa? Arab. Siapa yang mengajarkan Kristen? Siapa? Siapa? Siapa yang mengajarkan agama Kristen? Kita konsul dulu. Siapa dong? Islam dari Nabi Muhammad, keturunan Nabi Ismail. Boleh nggak saya jawab? Yahudi dari Nabi Musa, ajaran para nabi dari Bani Ishak, dari keturunan Ishak. Ishak keturunannya melahirkan Yahudi. Nabi Ismail keturunannya melahirkan Islam. Kristen keturunan dari siapa Kristen ini? Murid Yesus kan 12 kan dari Yahudi. Saya tanya, cukup. Kamu nggak ada dalam keluarga Abraham agamamu itu. Agama Kristen itu tidak termasuk dalam agama Samawi. Agama Kristen itu di luar kakak keluarga Nabi Ibrahim. Orang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam rumah tangga Abraham, tidak boleh. Pemakan babi tidak boleh masuk ke dalam rumah tangga Abraham, nggak boleh, haram. Haram, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh, pemakan babi orang tidak bersunat tak boleh masuk di dalam rumah tangga Abraham, nggak boleh. Karena itu keturunan setan. Oke? Oke ya? Nah, belajar lagi, jangan kau katakan Islam itu bungsu. Yesus itu Muslim. Nah, Yesus itu bukan Kristen, ya. Mana jalannya Yesus Muslim? Aduh, jadi ketawa saya. Baca Yohanes 14 nomor 31. Baca. Jangan baca. Katanya Injil dipasukan. Baca, coba. Baca. Kalau bungsu memang suka hatinya memang bungsu namanya. Udah, turunkan aja monyet-monyet ini, turunkan, nggak ada ilmu. Aku kau kan, mencari kau sama aku. Nah, sekarang pertanyaan saya. Enggak, bentar dulu. Dengar. Giliran Anda membantah. Dengar pertanyaan saya. Dengarkan baik-baik. Dengarkan pertanyaan saya baik-baik. Bukan pertanyaan. Dengarkan pertanyaan saya baik-baik. Saya umat Islam di sini sudah menjawab pertanyaan saudara tentang Injil. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, mana segala firman tersebut? Mereka ini menerimanya. Siapa mereka ini? Buktikan kepada saya, silakan. Kamu mengakui enggak ketika Yesus itu berbicara di kitab Yohanes, apakah ini adalah merupakan ketetapan? Jawab. Tadi kamu mengatakan Injil itu. Silakan Anda jawab. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka yakin dengan percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Di mana segala firman itu sekarang? Silakan. Saya tunggu 6 hari 6 malam. Kemana-mana Juma, saya tunggu 6 hari 6 malam. Kalau Kristen ini agama benar,
berarti Kristen adalah agama yang berasal dari segala firman yang Yesus ucapkan kepada mereka, muridnya. Pertanyaan saya, mana segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya? Silakan. Mampus, kau ke gereja jilat lubang pantat pendeta biar kau waras. Silakan Dinda Ardiansa, dilanjut. Lanjut aja Gurunda. Seru Gurunda nyimak sampai ketawa sama istri. Saya ke OTW mau ke gunung deh. Boleh ada tamu saya. Orang yang sudah kabur dari saya nggak layak lagi diskusi dengan saya. Silakan yang lain. Siap Gurunda. Gimana? Mau ini sorry kalau saya terputus itu biasalah. Tapi oke gini. Kita sapa dulu ya sebentar ya. Pak Rostrum, selamat siang Pak Rostrum. Konsep keselamatan ini Bang Zuma. Selamat boleh siang. kita debatkan Ya. satu kali, Bang? Selamat siang Pak Rostrum. Gimana kabarnya Pak? Kabar baik untuk hari ini. Siap. Ya, Bang Zuma selamat siang. Bang Zuma mau perjalanan ke gunung. Oke, enggak sorry aja.